Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi, saya akan mengajak sahabat meditasi untuk berlatih seperti biasa. Karena latihan seperti yang saya sering jelaskan, zaman sekarang itu yang paling penting. Kalau boleh dikatakan sangat penting ya, karena teori pengetahuan mudah sekali kita peroleh dari mungkin mendengarkan dan melihat ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat di YouTube, di dunia sosial, yang sangat bagus ya, sangat bagus. Tapi itu hanya menguatkan sebagian dari pikiran kita yang namanya pencerapan. Lalu karena kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang adalah kegelisahan untuk menghadapi hidup ini, yang berkembang adalah saya mau ini, saya mau itu, yaitu keserakahan, lalu kemelekatan, keegoan, atau saya benci ini, saya benci itu, saya tidak mau ini, tidak mau itu, yang kita kembangkan dalam keseharian, dalam arti yang baik pun juga, karena kita harus menghadapi kehidupan ini, tidak semuanya bisa kita jumpai dengan baik, sehingga istilah saya, teori-teori yang baik yang kita miliki, yang kita dapatkan, sulit kita laksanakan karena alatnya, otot yang baik kurang. Tentu saja dalam keseharian kita juga banyak berbuat baik, tapi biasanya kurang kuat. Makanya latihan itu sangat perlu. Jadi kalau kita bisa menyempatkan diri kita setiap hari 30-45 menit duduk berlatih agar konsentrasi kita kuat, lalu kesadaran baik kita atau perhatian benar kita atau perhatian yang terjaga, kita menjadi baik, menjadi kuat, lalu kelembutan kita, artinya kedamaian kita, keheningan kita, kasih sayang kita, itu bisa dilatih ototnya dengan kuat. Yang baik-baik yang kita tahu, yang berguna, yang tidak menyakiti orang lain, yang memberikan kebahagiaan pada diri kita, akan lebih mudah kita lakukan. Itu yang sering saya tekankan. Itu sebabnya Bali Usada dalam hal ini, kawan-kawan asisten dan saya menekankan lebih banyak di latihan. Kita punya latihan radio mixler 1 hari 3 kali, ada latihan ODM, One Day Mindfulness Wisdom, ada latihan reguler setiap minggu sekali bagi pemula. Lalu kita mengadakan juga tapo berata offline dan online. Kemarin saya baru selesai melatih tapo berata online. Kita semua peserta dan panitia itu ada kurang lebih 41 orang ya. Ternyata tapo berata online hasilnya tidak kalah dengan offline, karena para peserta yang melakukan dengan disiplin, cukup disiplin, itu hasilnya bagus sekali. Walaupun suasana di rumah, tapi tetap disiplin dengan baik, mengikuti arahan, bagus sekali. Saya sangat terharu ya, bagaimana seorang ibu
yang kurang lebih umurnya 60 tahun. Begitu banyak tantangan hidup yang harus diliwati sampai anaknya dewasa jadi dokter. Ibu ini stres, mencarikan jalan keluar problemnya. Tapi dia berusaha tentu saja dengan sembahyang secara spiritual untuk mengatasi problem-problem yang dimiliki. Tapi ada beberapa problem yang sulit sekali dilupakan karena setengah sadar maupun di bawah sadarnya tersimpan kuat sekali. Sehingga kalau menurut apa yang saya mengerti, penyakit-penyakit itu muncul di tubuh. Salah satu umpamanya penyakit kencing manisnya. Lalu beliau berusaha disiplin menjalankan dengan baik dietnya, makan obat juga, tapi tidak pernah diabetesnya, gulanya itu tidak pernah di bawah 250. Ikut 7 hari 6 malam Tapa Brata online. Di hari ke-6 setelah kita mulai berbicara, beliau iseng periksa untuk pertama kali. Sudah dari beberapa tahun, mungkin 10 tahun lebih, gula darahnya bisa di bawah 150 setelah makan. Ini bukan main menurut beliau. Beliau begitu senang, beliau memikirkan meditasi itu memang bagus ya. Beliau mengatakan bukan hanya untuk ketenangan pikiran, tapi ternyata untuk kesehatan di badan, seperti itu. Ya, kita tahu banyak kawan-kawan juga mengalami hal tersebut, tapi tetap bagi kami, panitia, saya, para asisten, senang sekali melihat bahwa kawan-kawan kalau rajin bermeditasi ada mempunyai jalan keluar, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan badan dan tentu saja kesehatan mental. Ada seorang peserta yang merasa kalau di keluarganya sesuatu yang kurang, terutama kalau berhadapan dengan orang tuanya atau dengan adiknya. Padahal orang tuanya sangat bagus, adiknya sangat bagus, tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dia lakukan, mungkin bersalah, sehingga dia menjadi orang yang kurang bahagia lah begitu, kurang lebih. Meditasi di hari ke-4 atau ke-5 itu, ketika merasakan badan, lalu teringat bagaimana peristiwa waktu dia kecil, mungkin umur 10 tahun atau 9 tahun. Adiknya yang beda umur dengan dia 4 atau 5 tahun itu terkejut ada anjing masuk ke rumahnya dia. Nah, dia mau membantu adiknya, dia peluk dari belakang, diangkat dengan dia dari belakang. Adiknya itu kepalanya menunduk, menabrak tembok, ujungnya tembok, lalu tentu saja berdarah ya, kelihatan katanya putih warna tulangnya, mungkin keras sekali. Nah, cerita pendeknya tentu saja diobati, sudah semuanya oke ya. Tapi peserta ini selalu dia merasa dia bersalah seperti itu, sehingga hidupnya itu ada yang kekurangan terasa kepada keluarganya. Dia ada sesuatu yang tidak baik. Begitu dia melihat, menyadari memori lamanya ini muncul, lalu disadari, tahu berubah, dilepas, rasanya plong sekali. Dan seterusnya, banyak sekali, ada 8 sahabat meditasi yang sempat memberikan kesan dan pesan. Tentu saja yang lainnya memberikan kesan dan pesan melalui WhatsApp, tapi yang langsung itu begitu bagus ya. Jadi kalau kita melakukan Tapa Brata, katakanlah offline atau online atau one day mindfulness, hanya 1 hari, dan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah latihan ya. Karena yang kita kuatkan adalah otot dari pikiran. Saya pakai otot dari pikiran, ingat ya, karena pikiran itu mempunyai lebih kurang 52 faktor, ada 13 faktor yang
netral, ada yang 25 yang baik, 14 yang buruk. Nah, faktor-faktor pikiran ini saya sebut otot-otot pikiran karena dia munculnya bersamaan ketika dia berbuat baik, pikiran baik, atau hanya bersamaan ketika pikiran buruk muncul. Nah, faktor-faktor ini, otot-otot ini atau fungsi-fungsi pikiran ini perlu dilatih. Perlu dilatih, karena kalau dilatih dengan baik, dia menjadi refleks. Dia menjadi refleks. Kalau tanpa latihan, kadang-kadang justru yang buruk yang kuat karena kita tidak mengerti. Proses berpikir itu kan ketika sesuatu kita kontak, pencerapan kita, perhatian kita, konsentrasi kita, perasaan kita itu muncul. Tapi kalau kita tidak melatihnya dengan baik, dia mempunyai kecenderungan ke buruk. Melihat sesuatu kita khawatir, melihat sesuatu kita benci, melihat sesuatu kita gelisah. Artinya melihat sesuatu atau mencium sesuatu atau mengecap sesuatu atau menyadar sentuhannya sesuatu. Karena kebiasaan-kebiasaan ini yang kalau enak kita mau, kalau yang tidak enak kita benci. Nah, kebiasaan ini terjadi terus-menerus dari kita kecil. Nah, kalau kita tidak latih, maksudnya supaya dia refleks menjadi karakter kita. Kalau kita tidak latih, dia sesuatu terjadi, kita ada perhatian, sesuatu terjadi kita hadapi dengan lembut, sesuatu terjadi kita waspada yang baik, lalu mengerti dia berubah sehingga kita tidak hanyut dengan keserakahan atau kemelekatan, kita tidak hanyut dengan kebencian seperti itu. Nah, saya katakan berlatih. Nah, ketika kita berlatih, endapan. Nah, ini endapan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang kita sebut mungkin karakter, sifat kita, habit kita. Ini pelan-pelan kita kikis dia. Pelan-pelan dia berkurang. Dan termasuk juga dengan memori-memori yang diikuti oleh reaksi-reaksinya. Seperti itu. Nah, saya senang sekali berlatih seperti ini. Hari ini saya membroadcast di WhatsApp kehadiran saya untuk berlatih dengan kawan-kawan hari ini seperti tukang batu ya. Saya masih ingat waktu kecil. Kalau tukang batu itu tukang batu yang di jalan itu zaman dulu. Kalau ingin memecahkan batu yang besar, itu batunya tidak langsung dipukul keras-keras dengan palunya, karena nanti palunya rusak, mungkin tukangnya itu pun bisa tangannya mungkin luka atau pegal berlebihan. Tidak. Tapi apa yang dia lakukan, dia ketok-ketok batu itu dari atas, dari kiri, dari kanan, dari belakang, kadang-kadang digulingkan lalu lagi dari atas. Setelah terasa matang, lalu dipukul keras, prak, pecah dia seperti itu. Nah, untuk kita yang berlatih meditasi, memori kita itu berlapis-lapis seperti itu. Diikuti banyak reaksi-reaksi buruk. Kalau kita terus latih pelan-pelan, kalau di memori dilepaskan sedikit, nanti prak, suatu saat rasanya enak, tenang sekali, seperti itu. Dan kalau terjadi seperti itu, banyak sekali pelepasan reaksi buruk di memori, kita bertambah senang, bertambah bahagia. Untuk itu mari kita berlatih, mari kita bersama-sama. Saya bimbing perlahan-lahan
Ingat, berlatih bersama seperti ini manfaatnya banyak sekali. Saya meyakini pikiran kita dan materi badan kita itu, pikiran kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak. Jadi kebersamaan di frekuensi yang sama lalu berlatih bersama-sama, dia akan memberikan kekuatan bersama, vibration, sehingga kita lebih mudah merasakan badan kita dan lain-lainnya. Saya akan bimbing perlahan-lahan. Mari kita bersama-sama. Duduklah dengan rileks, seluruh badan dirasakan dulu, rileks. Posisi duduknya sudah dipilih seperti biasa. Punggung tegak, lidah menyentuh langit-langit di mulut. Wajah dirasakan dengan lembut dalam keadaan mata terpejam. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Rasakan kepala dan leher kita dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Marilah kita bermeditasi untuk memperkuat pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan terlebih dahulu dimulai dengan berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjutkan, rasakan dari dalam dada kita ke seluruh badan, sadari badan kita. Ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dada ke seisi rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada, di luar rumah kita, tetangga, tempat kita tinggal, seluas tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Terus lanjutkan ke 9 arah selanjutnya. Di arah nomor 12, diam sedikit agak lama. Meditasi diteruskan.
Lalu lanjutkan. Rasakan nafas kita. Sadari nafas kita dengan lembut. Mula-mula sadari anginnya atau batangnya nafas ketika dia keluar masuk di salah satu titik di mana kita bisa merasakan, mungkin dalam hidung atau di pinggiran lubang hidung atau di atas bibir kita. Rasakan sebentar agar konsentrasi kita bertambah kuat. Lalu sadari karakteristiknya, sensasi apapun yang terjadi, masuk panjang, keluar panjang, atau mungkin pendek, atau mungkin terputus-putus, mungkin hangat, mungkin dingin. Apa saja, kita terjaga. Sadar apa yang terjadi, awas apa yang terjadi. Sehingga kesadaran baik kita, yang kita sebut sadar, bertambah kuat. Ingat, waktu merasakan, rasakan dengan lembut. Konsentrasi, kesadaran baik, lembut, cinta kasih muncul, kita sebut namanya pikiran baik. Pikiran baik kita muncul bertambah kuat. Silakan. Sadar, nafas masuk, sadar, nafas keluar dengan lembut. Kalau sudah cukup, perhatikan salah satu karakteristiknya kalau pikiran baik kita sudah muncul. Umpama panjangnya masuk, perhatikan nanti panjang yang lain masuk. Tadi panjang, sekarang agak pendek. Dia berubah, dia tidak kekal, sehingga kebijaksanaan kita muncul. Menyadari perubahan. Mungkin masuknya hangat, biasanya masuknya sejuk, keluarnya hangat, berubah. Pelan-pelan makin detail, makin rapat kita bisa menyadari perubahan, makin kuat pikiran harmonis kita. Meditasi diteruskan.
Nah, kalau sudah cukup, sekarang kita gunakan di badan kita. Rasakan kepala kita. Rasakan kepala kita dengan lembut. Rasa apapun yang muncul, kontak yang menangkap perhatian kita paling kuat. Mungkin dia kasar atau halus, mungkin dia bergerak atau bergetar. Diam di sana. Mungkin di pipi kita terasa tebal, atau di telinga kita gatal, atau di dalam mulut kita ngilu, di mana saja. Di sana kita diam. Dengan lembut, sadari dia berubah, dia anicca. Pikiran harmonis akan muncul di sana, memberikan energi baik, pada saat yang sama melepaskan reaksi buruk dari memori. Mungkin kita rasakan 2 atau 3 sensasi yang perhatiannya memberikan kontak yang kuat. Nah, kalau sudah selesai, sekarang ringankan pikiran kita. Frekuensi pikiran kita dinaikkan. Perhatian kita diarahkan ke yang halus, yang bergetar. Ini latihan. Coba dirasakan di ubun-ubun kita. Hal-hal yang halus yang bergetar. Disebut cakra mahkota. Yang mempengaruhi korteks kita, kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Disadari, diharmoniskan. Apapun yang terasa, tahu dia berubah, dia tidak kekal. Cukup, lalu turun di antara 2 mata. Perhatian kita coba merasakan yang halus. Bisa atau tidak bisa, terutama bagi pemula, tidak apa-apa, yang penting dicoba. Apapun yang terasa di sana, selama kita menyadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal, energi baik tetap muncul di tempat tersebut. Nah, kalau sudah cukup, pindahkan ke leher kita. Rasakan kembali seperti tadi seluruh leher dari depan. Rasa apapun yang muncul, ingat di seluruh leher. Mungkin di kulitnya,
Mungkin terasa di otot tegang atau di pembuluh darah kaku, atau di tulangnya, di leher, atau di dalam tenggorokannya gatal, atau mungkin kembang kempes yang halus ketika nafas keluar dan masuk. Perhatikan dengan lembut. Dia berubah, dia tidak kekal. Kalau sudah cukup, perhatian kita coba diarahkan untuk merasakan yang halus di dalam tenggorokan. Getaran seperti kesemutan atau seperti ditusuk-tusuk jarum. Rasakan cakra tenggorokan kita. Perhatikan, ini pun juga berubah. Nah, kalau sudah cukup, pindahkan, rasakan bahu kanan kita. Saya selalu mengingatkan, rasakan dengan lembut, sehingga pikiran harmonis dilatih. Cinta kasihnya lembut. Kalau biasa-biasa saja, cinta kasih universal kita muncul ya, damai. Tapi kalau di sana sakit, mungkin pegal-pegal, ada cinta kasih kita berusaha merasakan, otomatis dia kasih sayangnya, otot kasih sayangnya akan bertambah kuat. Sadari apa yang terjadi, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan, rasakan seluruh lengan kanan kita. Mungkin muncul rasa enak atau tidak enak di dalam tulangnya, atau di bagian tertentu, mungkin di ketiak kanan kita. Dimanapun muncul rasa enak atau tidak enak, diam di sana dulu sebentar. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Setelah itu boleh bekerja detail sendiri. Lengan kanan bagian atas, bagian bawah, telapak dan jari-jarinya. Silakan.
Kalau sudah cukup, kembali lagi ke bahu kanan sebentar saja. Rasakan, begitu terasa ada perubahan, pindahkan ke pangkal leher kita. Rasakan pangkal leher kita bila perlu sampai di bawah, agak ke bawah di dalamnya. Di mana kita merasakan mungkin enak, mungkin tidak enak, mungkin berat, apa saja. Sadari dengan lembut, dia berubah lalu pindahkan ke bahu kiri. Lalu rasakan seluruh lengan kiri. Enak atau tidak enak. Lalu kerjakan agak detail dari ketiak kiri, lengan kiri bagian atas, bawah, telapak dan jari-jari. Silakan diteruskan. Nah, kalau sudah cukup, kembali lagi ke bahu kiri. Rasakan sebentar. Begitu dirasakan, dengan lembut ada perubahan, pindahkan ke seluruh dada kita. Rasakan juga perhatian kita dilatih, diringankan, merasakan getaran yang halus cakra dada kita. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu lanjutkan ke perut kita. Mungkin di perut bagian kanan agak kaku, agak berat. Diam di sana agak lama.
Lalu ringankan pikiran, rasakan cakra ulu hati kita. Sudah cukup, pindahkan, rasakan reproduksi sistem kita, atau seks organ saja langsung boleh dirasakan. Ada perubahan. Ringankan pikiran, perhatian kita diarahkan untuk merasakan yang lebih halus di antara pusar dan organ kelamin kita, kurang lebih di atas kantung kemih kita, cakra seks kita. Lalu rasakan seluruh kaki kanan. Seluruh kaki kanan dirasakan. Kadang-kadang saya katakan dirasakan dengan sayang. Perhatikan, kalau biasa-biasa saja artinya enak. Perhatikan dia berubah, tidak kekal. Kalau sakit, rasakan dia berubah tidak kekal. Lalu rasakan paha kanan, betis kanan, dan telapak dan jari-jari kaki kanan. Silahkan. Sudah cukup, kembali lagi ke organ kelamin, organ seks, rasakan sebentar saja. Rasakan ada perubahan, pindah ke seluruh kaki kiri. Lalu lanjutkan ke seluruh pantat kita, terutama di sekitar lubang anus. Rasakan di sana. Ada perubahan,
pikiran kita diringankan, perhatian kita usahakan merasakan getaran-getaran halus di rektum kita, daerah antara organ kelamin dan lubang anus, cakra dasar kita. Ada perubahan sekarang punggung bawah. Punggung tengah. Ingat waktu merasakan dengan lembut. Begitu perhatian kita diikuti dengan lembut, dia mengarah ke baik. Sehingga perhatian kita menjadi perhatian yang benar. Ada perubahan, cukup pindahkan ke punggung atas. Leher belakang. Rasakan dengan lembut. Kalau terasa di leher belakang kita kaku, mungkin ototnya atau mungkin pembuluh darah. Pikiran kita tuh sangat pintar. Dimanapun kita merasakan perhatian kita ke sana, dia ada di sana. Kalau kakunya di pembuluh darah, otomatis dia ada di pembuluh darah. Rasakan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu kembali lagi ke kepala. Sahabat meditasi, baru saja kita menyelesaikan latihan kita di seluruh badan kita. Nah, untuk yang mau melanjutkan, silahkan melakukan penyembuhan kalau mempunyai problem atau sakit. Kalau punya waktu lebih lama lagi, walaupun tidak sakit, menyadari nafas keluar dan masuk agak panjang, agak lama, sehingga pikiran baiknya makin kuat, silahkan. Untuk yang mau mengakhiri dengan saya bersama-sama, kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita. Dari dalam dada, rasakan ke seluruh badan. Semoga semua hidup berbahagia. Boleh ucapkan beberapa kali dengan menyadari seluruh badan. Agar pikiran baik lama munculnya di seluruh badan. Harapan kita oksitosin, endorfin, zat-zat yang bagus banyak terbentuk. Badan terasa enak, pikiran kita damai. Dari dalam dada,
untuk rumah kita, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada ke seluruh alam semesta, bumi ini. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Terima kasih atas kehadirannya semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia.